Dewa Putu Adi. Bener nggak tuh? Bener banget. Masya Allah. Takut salah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Kegiatan? Kantong aja nggak sehat. Oh. Biasa, jadi masa pandemi kayak gini ya kita harus pandai-pandai. Ya, rezeki dari Allah, insya Allah. Insya Allah. Ini kayaknya tim semua juga punya masalah yang sama. Kantongnya yang karena memang hidup itu harus ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat itu, para sahabat tidak pernah curhat kepada Nabi kalau punya masalah. Ya Nabi Allah, istriku cerewet. Ya Nabi Allah, anakku nakal. Rezekiku seret. Nggak pernah. Tapi sahabat itu selalu curhat kepada Nabi kalau tidak ada ujian. Masya Allah. Ya Nabi Allah, kenapa nggak ada ujian? Istriku nggak diajarin pinter, baik. Anak-anakku nggak dikasih tahu dia soleha. Aku nggak kasih sakit. Rezeki aku kok diam datang semua. Nggak ada cobaan. Baru ngeluh kepada Nabi karena mereka tahu hanya orang-orang beriman aja yang diuji sama Allah. Jadi luar biasa. Kalau kita masih punya ujian, kita punya masalah, masih harus bersyukur. Bersyukur itu level yang terbaik. Kalau bersabar itu level biasa. Jadi punya masalah, sabar ya biasa. Kalau orang punya masalah, ya alhamdulillah saya punya masalah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu levelnya lain, insya Allah. Wah luar biasa ya, baru opening loh. Kita udah dapat hikmah yang luar biasa. Nggak diragukan lagi ya keilmuan beliau. Insya Allah sharing kali ini menginspirasi kita semua. Dan di sini kita nggak berdua karena banyak tim ya, ada suami, ada banyak bayaran. banyak. Jadi nggak berdua ya, sahabat-sahabat semua. Maaf tempatnya sempit, studio ala kadarnya. Nah, yang udah penasaran, saya langsung mau tanyakan ya. Yes. Agama sebelumnya, Bli? Saya Hindu dulu. Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur itu beda. Bali dengan Lombok di NTB. Bedanya beda. Itu di apa? Macam-macam. Dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak hal. Banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Zuhur berapa rakaat? 4. Alhamdulillah sampai sama. Dimanapun kita zuhur ya 4 rakaat. Nggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita 2 rakaat kalau zuhur nggak. Bahasa Arab. Tapi awal Bang ya, panggil Bang aja ya. Awal Bang Dewa menemukan perbedaan itu? Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri. Jadi belajar saya di STA, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid. Dan setiap murid jawab dengan cara dia. Terus yang lulus siapa? Benar. Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India? Nggak ada? Nggak ada. Oh, saya juga baru tahu nih. Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah, kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya. Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari. Iya. Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya? Sebenarnya
tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur. Karena sudah ada upacara libur. Ya kan boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Masuk ada upacara. Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Gitu. Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya? Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, Banten ya. Biar lebih gampang aja nyebutnya. Itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betare. Apa? Betare itu goib. Goib, leluhur, butekale, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan. Jadi awal itu dipersembahkan untuk harus yang roh-roh itu dulu. Iya, harus ngejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali. Dan itu yang keluarga saya taat. Jadi dari keluarga yang taat juga ya? Taat adat istiadat Hindu Bali, itu aja. Hindu Bali, jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda. Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang? Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamophobia. Dulu SD, SMP, ya, kayaknya SMA. Tenang aja gitu ya. Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002, bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Media itu meliput, bahkan maaf ya, di sekitaran Kute, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja, karena saya tidak, Hindu ini, apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam, justru dari media dan kejadian bom Bali. Siapa yang nggak benci? Itu Bali luluh lantah itu. Korbannya banyak, perekonomiannya luar biasa. Anjlok ya. Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa. Kejadian bom Bali pertama. Orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV saya lupa. Itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri. Menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang apa perbedaan akidah Islam dengan Hindu di masyarakat Bali, nggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyameslam. Nyameslam itu, nyame itu saudara, Islam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak, ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi.
kampung Jawa Timur, banyak sekali di Bali. Dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya Justru yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan Masya Allah. berbuka puasanya. Jadi mereka kadang-kadang punya 2 set alat masak. Iya, mereka dipisah masih, ya. mereka masih masak babi apa segala macam, itu tidak dipakai kalau dia masak untuk saudara-saudaranya yang Muslim. Sebegitu Nah, itu tinggi toleransinya luar ya. biasa di Bali, itu luar biasa. Dan itu hancur sejak ada bom Media. Bali. Ya, media. Jadi Media. media ini yang luar biasa ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikan yang benar sekarang. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau misalnya ditanya emang kenapa benci Islam, ya memang dari media. Awalnya dari situ ya. Media inilah yang membawa pesan yang kurang tepat. Dan memang itu dihembuskan memang oleh orang-orang yang memang benci Islam. Jadi saya selalu bilang, Mbak Yuli, pembenci Islam itu nggak banyak, sedikit. Iya, betul. Pembenci Islam itu sedikit. Sayangnya mereka banyak uang. Dan dia punya media, jadi dia ajak orang-orang untuk ikut benci Islam. Dikuasai ya. Iya. Dan Islam sendiri pun terpecah-pecah di dalamnya. Banyak yang berpikir begini, begitu. Akhirnya apa, lihat, wah Islam nggak bener, semua umatnya udah teroris lah. Apalagi kalau punya jenggot, celana cingkrang, udah. Saya ke mall bawa ransel gitu ya, saya teriak aja di tengah lobi gitu, Allahu Akbar, saya yakin bubar semua. Pasti. Pun yang Islam, jangankan yang non Muslim, yang Islam pun akan lari. Iya. Karena itulah kekuatan media itu. Ya, mau gimana lagi, tapi ya kita sampaikan bahwa Islam ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Betul. Insya Allah. Jadi kita imbangi ya dengan menayangkan hal-hal yang positif Ya, tentang Islam. itulah yang saya kerjakan sebagai mantan mu'alaf. Karena buat saya mu'alaf hanya 1 hari. Setelahnya dia menjadi seorang Muslim. Saya sudah 4 tahun lebih. Berarti saya seorang Muslim sekarang, bukan mu'alaf lagi. Dan memang pada dasarnya kita semua terlahir sebagai Muslim. Muslim, Orang tua kita lah yang fitrah menjadikan kita. kita Nasrani, Majusi, Ya. seperti itu. Dari sebegitu bencinya. Dan sekarang kita lihat penampilan, bahkan udah sunnah banget nih kalau lihat enggak ya. lah, Itu ini- di titik mana sampai Bang Dewa mulai jatuh cinta dengan Islam? Itu pasti butuh proses yang panjang kan, nggak mungkin dari benci tiba-tiba jadi cinta. 5 gitu. tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 Dan tahun lebih. ya, belajar Islam 5 tahun. Makanya saya bersyukur selama belajar Islam di 5 tahun itu Allah nggak cabut nyawa saya. Kalau cabut kan kafir. Iya, Insya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi ya sejak dahulu zaman sahabat yang paling benci Nabi siapa? Umar bin Khattab. Sebegitu bencinya. Sekarang beliau meninggal persis ada sebelah Nabi. Masya Allah. Begitu dahsyatnya cahaya Islam, cahaya Allah ini, nggak ada apa-apanya sana pembenci. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, Ustadz Felix Xiao. Walaupun saya tahu dia nggak mau dipanggil guru, tapi saya bilang bro segala macam. Tapi saya bilang sama Ustadz Felix, dari semua saudara yang betul-betul tidak terima dia Islam, itu kakaknya. Yang lainnya itu so-so aja, biasa-biasa aja yang lainnya. Bahkan banyak yang nerima aja. Oh iya, saudara saya, adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah Islam, Felix Xiao. Tapi ada satu yang benci sekali, kakaknya. Dan siapa yang bersyahadat paling pertama di antara keluarga Felix Xiao? Kakaknya yang paling benci. Jadi, Masya Allah. apa ya? Sampai sebegitu dulu, mudah Allah ya, membolak-balikan hati ya. Mudah. Allah itu apa sih yang nggak bisa bagi Allah itu? Dan saya selalu bilang, setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, selalu gunakan hal yang kecil. Itu bahasa, dicatat tuh bahasa saya. Setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, dia selalu gunakan hal yang kecil. Simple ya. Contoh, Namrud, raja yang berkuasa gitu, luar biasa. Meninggal hanya dengan nyamuk saja.
Nggak perlu sampai Gunung Uhud atau gajah sebesar bukit. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikejar kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Apa Allah menurunkan pasukan malaikat? Tidak. Sarang laba-laba kecil sekali. Kecil sekali. Insya Allah. Nah, perjalanan Bang Dewa sendiri untuk mendapatkan hidayah itu? Ini pertanyaan yang bagus betulnya. Orang selalu, kita setiap hari kan minta hidayah. Betul. Selalu minta hidayah. Setiap sholat kalau bisa minta hidayah. Dan luar biasa, Allah kirimkan hidayah setiap saat. Perkaranya kita mau ambil atau enggak. Betul, Masya Kita mau Allah. ikut atau enggak. Kita lagi nongkrong sama teman-teman, kafe kopi gitu ya. Wah, ketawa-ketawa ngobrol. Ada 2 anak kecil lewat depan kita, pakai baju koko, sarung, atau mungkin dia lagi main-main pukul-pukulan pakai sejadah gitu. Itu kita lihat semua. Ini orang yang nongkrong ini lihat semua. Itu hidayah. Perkaranya kita mau tetap nongkrong, ngobrol, atau ikut mereka ke sholat. masjid. Nah, itu hidayah. Allah selalu kasih azan. Selama dia nggak tuli, yang non-muslim pun dengar azan. Itu hidayah. Ada yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Kok saya tenang ya dengar azan. Saya nggak perlu pakai alarm. Azan subuh di sebelah saya, di masjid sebelah saya. Itu yang bangunkan saya. Kok segar ya dengernya gitu kan. Hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, setiap saat, kepada siapa saja. Perkaranya kita mau ambil atau tidak. Betul. Kita mau ambil atau tidak. Saya pernah dengar salah satu syaratnya, bahkan salah satu tugas dari Rasulullah SAW, kenapa Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Karena salah satunya tugas beliau sudah selesai. Apa itu? Tidak ada setiap jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak sempat Rasulullah dan para sahabat dakwahi. Jadi sebetulnya sudah lengkap semua dakwah. Sempurna. Sempurna. Oleh karena itu Allah mewafatkan Rasulullah. Saya pernah dengar Bang Dewa sampai ke India. Oh, nggak lama itu. Tapi itu termasuk salah satu bagian dari proses kan untuk mendapatkan. Justru proses awal. Kalau ibaratnya lagu intro saja itu. Intro aja. Di situ kan saya ketemu dengan guru saya Profesor Zakir Naik. Zakir Naik. Walaupun sulit ya, waktu itu kan di Peace Foundation kan selalu ramai. Tapi tujuan awal ke India tuh sebenarnya memang pendalaman agama, iya. Agama Hindu. Lama Bang di India? Setahun lebih dikit. Wow, lumayan. Setahun lebih dikit, enggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri, terutama ibadah ya. Ibadah, karena kan biasa di Bali ini kan kita trisandil 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Ini teman-teman kan kalau waktu itu kan di dorm ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang, yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Walaupun nggak ada bedanya kayak di Jakarta, di sana tuh kayak begitu ya, semberawut segala macam. Tapi ya namanya negara orang pengen jalan-jalan. Selalu ngajaknya sore. Ayo sore jalan-jalan, kita udah nggak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu. Saya ibadah jam 6. Nah, begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, kamu ngapain? Padahal nih mereka Hindu juga? Semua Hindu, Oh, semua Hindu. Saya bilang, saya ibadah, I'm pray, katanya. What kind of pray, katanya, itu ibadah macam apa? Ya, itu Hindu. Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu. Wow. Jadi lucu di Bali tuh, kita kenal namanya ada sembah puyung, ada pakai kuangen, pakai bunga, pakai wija, tirta dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu sembahyang. Hindu, sesama Hindu.